Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, Kau dambaan, ku sujud menunduk. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Biarlah hadirat-Mu melingkupiku ya Tuhan. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku masuk diriku. Yesus, Kau dambaan, Yesus, Kau dambaan, ku sujud menunduk. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Yesus, Kau dambaan, Yesus, Kau dambaan, ku sujud menunduk. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Satu hal yang kami mau katakan mudah-mudahan, satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, Kau dambaan, Yesus, Kau dambaan, ku sujud menunduk. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Yesus, Kau dambaan, Yesus, Kau dambaan, ku sujud menunduk. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku ya Tuhan. Mari bersama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku, menenangkanku.
Ku sembah menyatakan Yesus kau namaku, Yesus kau namaku. Ku sujud curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu menenangkan kami, Kau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau berserah penuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdaulat Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
telah berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dengan pujian, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Ya Tuhan, ini kami ya Bapa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Kalau Tuhan Allah aja, Engkaulah Tuhan. Saya udah cepat makin berdiri. Kau yang berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun terjadi, kami mau berserah penuh dalam Kau ya Tuhan. Hidupku ku berserah penuh. Nyatakan Kau Tuhan, Kau Raja. Berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku. Berserah berdaulat atas
Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Biarlah bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, ambil alih dan pimpin kami dalam ibadah di pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga telah dipatahkan, telah dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tengking ke dunia kekelaman tertarus dan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kami larang segala apapun bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dengan hebat, yang bermanifestasi di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pergumulan demi pergumulan kami Tuhan. Engkau Allah yang menjawabnya bagi kami Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan dan teguhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak terima segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Memberkati kami semua, melawat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang pertama. Kitab Efesus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saya ulangi sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun melakukan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Bagaimana kita menjaga kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Menjaga kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita itu tidak gampang, itu tidak mudah. Tetapi bagaimana hari demi hari dalam pertumbuhan iman kita, nah Tuhan mau supaya kita tetap menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sendiri yang telah membenarkan kita. Haleluya. Nah, di sini dikatakan ayat yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam surga. Ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita akan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita menjadi warga kerajaan surga. Kita yang tadinya harus dimurkai, orang-orang yang mengalami hal-hal yang buruk, tapi Tuhan pulihkan kita ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beralih dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di sini Tuhan tidak mengingat lagi segala kesalahan kita, ya, segala masalah kita. Bukan kita tidak ada masalah, kita ada masalah. Tetapi masalah itu bukan yang paling utama. Amin. Jadi kalau kita serahkan masalah kita sama Tuhan, masalah itu bukan menjadi masalah kita lagi, sudah menjadi milik Tuhan. Kalau itu sudah menjadi milik Tuhan, kenapa kita harus berpikir lagi? Tidur nggak bisa, makan nggak bisa, setiap kita melangkah kemana kita memikirkan terus. Patutkah kita melakukan hal yang demikian? Saya rasa tidak patut. Karena apa? Kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang atur hidup kita. Kalau Tuhan yang atur hidup kita, kita akan lihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita berkata itu tidak mungkin, Tuhan buat itu menjadi mungkin dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, di sini dikatakan bahwa Dia Kristus, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berarti apa? Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Tetapi bagaimana kita meraih, bagaimana kita menjaga hidup kita terus benar di hadapan Tuhan, itu tidak mudah, itu tidak gampang. Ya, kadang kita bosan, kadang kita mulai malas, kita datang gereja, kita mulai ngomel sendiri, kita datang gereja kok hanya begini-begini saja. Tapi Tuhan mau, bagaimana kita dengan Tuhan? Ya, Tuhan melihat hati kita, kesungguhan kita. Kalau kita mulai menganggap Tuhan hanya begini-begini saja, wah ini repot. Karena apa? Kita mulai merendahkan Tuhan. Kita mulai merendahkan kuasa Tuhan. Padahal ada kuasa yang begitu besar. Di sini dikatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Berarti apa? Ada kekuatan di dalam diri kita. Ada kuasa di dalam diri kita. Ada power yang begitu luar biasa. Kenapa kita tidak pakai itu? Berkat rohani, ya, di dalam surga. Nah, ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti apa? Kalau hari ini kita ada duduk di sini, berarti apa? Dari awal Tuhan sudah pilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan yang memilih kita. Ya, sebelum kita dijadikan, sebelum kita ada pun Tuhan sudah memilih kita. Nah, oleh sebab itu baru saja kita tahu. Kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Kenapa kita mesti bimbang dan ragu? Tapi percaya sama Tuhan. Tuhan pulihkan hidup kita. Ya, dan kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Nah, kita akan lihat. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Di situ dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, di situ dikatakan Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, berarti kenapa kita mesti takut? Dia yang menghibur kita. Kenapa kita mesti sedih? Kenapa kita mesti bimbang dan ragu? Padahal Tuhan bilang percaya saja. Untuk membuat kita percaya saja ini,
tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena apa? Ini bicara hati, ya, bicara hati. Nah, Tuhan mau kita kembali melihat ini. Nah, kalau kita ada dalam Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling kita, kalau kita melihat hari ini, sampai kita masih ada seperti ini, kita bisa nikmati makan, minum, kita bisa menghirup udara yang segar, itu luar biasa. Ya, di rumah sakit kita pasti bayar, butuh oksigen kita bayar, 1 tahun berapa? Ya, kita masih dikasih gratis. Ya, saya lihat kalau di oksigen nggak ada di rumah sakit, kita bernapas susah. Ya, pasien pasti bernapasnya susah. Tetapi kita diberikan gratis sama Tuhan. Tinggal kita bersyukur sama Tuhan. Itu aja berat. Untuk bersyukur sama Tuhan aja berat. Kenapa? Kita tidak merelakan hati kita. Kita tidak mau melepaskan segala sesuatu yang ada dalam hati, yang mengikat dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau kita lepaskan. Beban yang begitu berat kita tinggalkan itu semua, dan kita percaya sama Tuhan. Nah, dalam Mazmur 37 dia bilang apa? Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Sudah serahkan, kita percaya sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, tapi percaya, dan Tuhan akan bertindak. Ya, Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Nah, ketika Tuhan bertindak dalam hidup kita, apa yang kita rindukan terjadi? Apa yang kita rindukan terjadi? Kita rindu dipulihkan, kita rindu disembuhkan, kita rindu diberkati. Pasti Tuhan memberkati kita. Pasti Tuhan penuhi dalam setiap kehidupan kita. Ini tinggal kembali bagaimana kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau sudah serahkan, gak usah kita pusing. Gak usah kita pikir lagi. Sesuatu yang kita udah serahkan, kita udah terima dari orang yang menyerahkan itu. Apa dia pikir lagi? Dia gak mikir. Dia sudah memberikan, ya sudah, kita nikmati. Yang kita yang terima, tinggal kita nikmati. Amin. Amin. Nah, kalau kita udah serahkan sama Tuhan, berarti Tuhan tidak mau kita memikir. Kalau kita masih memikirkan lagi, berarti Tuhan tidak bekerja. Kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Kita sendiri yang masih memikirkan terus. Kita sendiri yang masih mutar sana mutar sini, hanya pusing sendiri. Akhirnya apa? Gak beres hidup kita. Terakhir kita menyalahkan Tuhan. Kenapa saya begini dan begitu? Nah, ini hal yang kurang pas. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sama Tuhan, sudah serahkan hidup kita sama Tuhan, percayalah sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bertindak dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Dia sumber dari segala sumber berkat. Dia sumber dari segala sumber penghiburan. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Apapun masalah kita, apapun penyakit yang kita derita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan sanggup pulihkan kita. Hanya kembali, kita lihat kembali, kita sudah serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Gak usah kita pusing. Kita tinggal memuji dan menyembah Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kenapa? Dia sendiri yang akan turun tangan dan membereskan hidup kita. Amin. 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 Nah, ini yang harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Bagian kita sudah kita kerjakan. Biarkan Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang melakukan bagian Tuhan, ya sudah, berarti itu bukan urusan kita. Jangan kita mencampur aduk.
urusan Tuhan pun kita juga ikut mengurus. Nah itu berarti apa? Salahnya di mana? Salahnya di kita. Kita belum mau menyerahkan. Ada satu cerita ketika istri Lot bersama dengan keluarga harus meninggalkan Sodom dan Gomora. Mereka harus lari. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berkata kepada mereka, jangan melihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Berlarilah terus secepatnya. Tetapi apa? Ketika mereka berlari dan istri Lot mulai melihat ke belakang, apa yang terjadi dengan dia? Dia menjadi diam. Kenapa? Dia masih mengingat segala yang banyak, hartanya yang banyak. Dia masih mengingat setiap masa lalu. Padahal firman Tuhan bilang, ketika kita sudah percaya sama Tuhan, ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita tidak perlu mengingat lagi masa lalu. Kenapa? Tuhan sudah pulihkan kita. Amin. Tuhan sudah menanggung, Tuhan sudah menebus kita. Kenapa? Dari awal. Di sini dikatakan ayat yang keempat itu dia bilang apa? Ayat yang keempat dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Tuhan sudah pilih kita dari awal. Sebelum kita ada pun, sebelum kita dibentuk pun, Tuhan punya rancangan yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Nah oleh sebab itu, mari kita kembali kita perhatikan hidup kita. Apa yang masih membebani hidup kita? Masih adakah sesuatu yang membebani hidup kita? Masalah, penyakit, dan segala macam yang masih membebani hidup kita. Mari serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan dan percaya, dan Tuhan akan bertindak. Ketika itu kita kerjakan dalam hidup kita, kita akan melihat segala perkara. Firman Allah berkata dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepada kita. Ya, segala perkara, bukan satu perkara, bukan dua perkara, tetapi semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi sekarang kembali kepada hidup kita. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Kita melihat hidup kita, sehingga kita mulai memperbaiki hidup kita, sehingga kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Percayakanlah hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Nah, di sini kita kembali lagi, kita lihat lagi di dalam ayat yang ketiga itu, ayat yang ketiga, coba kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Di sini dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali berarti apa? Kita sudah bertobat. Kita sudah bertobat, kita sudah dipulihkan. Kita sudah, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Berarti apa? Kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah memberikan diri kita untuk dibaptis, dan juga kita dipulihkan. Nah, di sini dikatakan apa? Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ketika orang dibaptis, dia ditenggelamkan. Ya, dia ditenggelamkan.
mati bersama dengan Kristus, dan ketika dia bangkit bersama dengan Kristus. Ya, orang mati masih bergerak hidupnya, orang mati masih bergerak, masih beraktivitas, sudah tidak lagi. Orang yang sudah mati berarti apa? Dia sudah berhenti dari segala aktivitas. Masih ada lagi keselamatan di sana? Sudah tidak lagi. Karena dia sudah selesai dengan urusan dia dengan Tuhan. Sudah selesai. Tinggal bagaimana menanti waktu yang tepat. Menanti waktu penghakiman itu terjadi. Nah, itu kapan kita nggak tahu. Karena itu adalah waktu daripada Tuhan sendiri. Nah, di sini dikatakan, coba perhatikan baik-baik. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita, hidup yang penuh pengharapan. Ya, hidup yang penuh pengharapan. Kita masih menantikan hari itu. Kita masih menunggu waktu itu. Kapan Tuhan datang menjemput kita? Ya, semua makhluk lagi menunggu saat yang tepat. Karena apa? Tuhan sendiri sudah memberikan kita hidup yang penuh dengan apa? Pengharapan. Kita berharap sama Tuhan. Kita hanya mengharapkan Tuhan. Ya, coba kita lihat dalam kitab Wahyu ayatnya pasal 5 mulai ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan kitab Wahyu. Di situ dikatakan begini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Berarti apa? Ketika Tuhan Yesus mati dan tergantung di kayu salib, Dia telah menebus kita dari hidup kita yang lama, dari hukuman-hukuman dosa. Di sini dia dikatakan apa? Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Bukan hanya kita saja, tapi seisi dunia. Tinggal bagaimana kita mau percaya sama Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu kita kerjakan, dan Tuhan pulihkan kita. Amin. Tuhan pulihkan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Berarti seluruh dunia Tuhan punya rancangan yang indah buat kita semua. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan yang semua sudah mengangkat kita sebagai apa? Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, dan kita akan memerintah sebagai raja. Kenapa? Tuhan sendiri telah memberikan kita kuasa, wibawa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Segala harta kekayaan surga itu telah diberikan kepada kita. Segala kuasa itu telah diberikan kepada kita, dan kembali kita yang harus
mengambil, menggunakan otoritas itu, menggunakan power itu untuk selagi kita masih hidup. Berarti apa? Iman kita yang menyelamatkan kita. Iman kita yang membuat kita sembuh. Iman kita yang memulihkan kita. Amin. Amin. Iman kita, pengharapan kita kepada Kristus itu yang membuat kita dipulihkan sama Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa tadi? Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, jangan biarkan kita diperbudak. Tiap hari ini kita mengeluh. Orang yang mengeluh tidak akan melihat mujizat Tuhan dalam hidup. Ya, orang yang mengeluh tidak pernah melihat mujizat Tuhan dalam hidup. Karena orang yang mengeluh adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kita bukan orang yang mengeluh, tapi kita anak-anak Tuhan yang fight terhadap hidup ini. Kita bergerak maju, kita melangkah terus dalam Tuhan, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, ayat 11 di situ dikatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, kalau ada satu orang bertobat, berarti apa? Seluruh surga bersukacita. Satu orang bertobat, berarti apa? Kita sudah ditebus, kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Ya, ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ketika kita memberikan diri kita dibaptis, apa yang terjadi dengan hidup kita? Firman Allah berkata, langit terbuka dan Roh Tuhan turun seperti burung merpati, dan ada pengakuan dari surga, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Amin. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Berarti apa? Kita diakui di surga. Kita menjadi warga kerajaan surga. Nama kita ditulis di sana, dicatat di sana. Jelas. Ada yang ganti nama? Hati-hati, jangan pernah mengganti nama Anda, karena ketika hari penghakiman Tuhan tidak kenal nama yang lain. Ada yang berencana untuk mengganti yang sekarang lagi heboh, kembali kepada hidup yang lama, nggak bisa. Berarti apa? Di sana nama kita bisa dihapus. Kita kembali kepada hidup yang lama, nama kita dihapus di sana. Nama itu bisa hilang. Yang sudah dicatat di dalam buku kehidupan itu bisa dihapus. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita menjaga supaya nama kita jangan pernah dihapus dari sana. Amin. Nama kita jangan dicoret di sana, tetapi nama kita ada di sana, tercatat dengan benar. Ya, nama yang sudah diberikan, nama baptis yang sudah diberikan pun itu akan dicatat di sana. Jadi jangan pernah hapus nama kita atau rubah nama kita karena satu dan lain hal. Amin. Nah, ini yang harus terjadi. Di situ dikatakan bahwa ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian, dan Tuhan sendiri yang layak dipuji dan disembah.
ditinggi, diagungkan. Di sini dikatakan apa? Layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan itu yang harus terjadi. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Di sini Dia layak untuk menerima kuasa. Nah, kuasa itu yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai, jangan kita diam, tetapi mari kita pakai kuasa hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita pakai. Tuhan sanggup untuk pulihkan kita. Haleluya. Nah, kita lihat lagi ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dialah yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, itu yang terjadi ketika Tuhan dimuliakan, ketika Kristus dimuliakan. Ini yang terjadi. Dan di sorga tidak ada lagi makanan dan minuman. Di sana hanya ada pujian dan penyembahan, pengagungan, penghormatan. Itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus belajar untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Harus belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ingat baik-baik bahwa keselamatan itu bisa hilang dari hidup kita. Kenapa? Karena kesalahan kita, karena ketelodoran kita, karena segala pemberontakan kita, itu bisa hilang. Oleh sebab itu, mari kita jaga keselamatan itu dengan benar dalam hidup kita. Kita lihat ayat 4, kembali kepada pembacaan kita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Di situ dikatakan begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Berarti apa? Kita sudah ditandai dari awal. Kita sudah bukan hanya sekedar ditandai, tetapi kita sudah dipilih sama Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah dipilih oleh Tuhan dari awal. Dari kita belum jadi apa-apa, belum ada apa-apa, ya, belum ada dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah punya rencana yang indah. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita sadar hari-hari ini, kalau kita Tuhan punya rancangan yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau itu tidak pernah kita rasakan damai sejahtera dalam hidup, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang salah dalam hidup kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera, sukacita Allah. Nah, oleh sebab itu, mari kita periksa lagi kembali hidup kita. Kalau ada yang salah dengan hidup kita, kita kembali kepada Tuhan.
kita bertobat dan kita meninggalkan semua hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita lihat lagi dalam Kolose pasal 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Berarti apa? Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan kembali hidup kita hari demi hari, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Dia telah merancang dengan begitu rupa. Ketika kita lahir, kita bukan kita nggak punya tujuan. Tuhan membuat kita ada di bumi ini, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Ya, bukan untuk kita berontak terhadap Tuhan, bukan untuk kita melakukan segala hal yang buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak, tetapi untuk kita taat dan mengerjakan firman itu hari demi hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Hari demi hari kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi. Ya, di dalam Efesus pasal 5 ayat 27, di situ dikatakan begini, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, Tuhan mau supaya kita kudus dan tidak bercela. Nah, ini yang harus kita kerjakan, jaga hidup kita. Ya, jaga hidup kita sehingga nama kita tidak dihapus dari buku kehidupan. Nama kita tidak dihapus dari kerajaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Mari kami. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita lihat, kita introspeksi diri kita, kita lihat kembali hidup kita, apa yang harus kita perbaiki. Mari kita perbaiki supaya nama kita terus tetap ada di sana. Karena apa? Segala yang sudah kita mulai, segala yang sudah kita kerjakan selama ini, jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tolong kita. Masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari pandang sama Tuhan, lihat sama Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan karena satu dan dua hal, dua masalah yang kita hadapi. Tetapi kita kembali lihat sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Tetapi kalau kita tidak mengalami hal yang demikian, mari jangan menyalahkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita. Mari kita lihat lagi, lihat ke dalam hidup kita. Adakah hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan sudah punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Dia tidak sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita. Tuhan mau
keresahan dan kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti itu. Ambil alih seluruh hidup kami, pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Kami datang, kami bawa seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan. Angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau punya rancangan yang hebat dalam setiap kami Tuhan. Engkau merancangkan itu dalam hidup kami sehingga kami tetap teguh di hadapan, kami tetap kuat di hadapan, kami tetap percaya dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus.
hari demi hari, walaupun mengalami berbagai macam tantangan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang memberikan kekuatan baru kepada kami. Terus kami melangkah maju bersama-sama dengan Engkau dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami. Hamba telah selesai berbicara dan Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami semua. Berkati yang di rumah yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Tuhan, di dalam nama Yesus kami tahu satu perkara, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau merestorasi seluruh hidup kami. Engkau memulihkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga Engkau mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pada saat ini kami telah selesai berbicara, Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam takut akan Engkau, Tuhan. Karena kami tahu satu perkara, bahwa kami dari awal telah dipilih oleh Engkau, Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan, kami sudah
dirancangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada, sebagaimana kami ada Tuhan, dan kami tahu Engkau punya rancangan yang hebat di atas kami. Rancangan Tuhan itu harus berjalan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu mari Tuhan pimpin dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah pergi, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau meluputkan kami dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat Papa di rumah, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, bagian-bagian tubuh yang bermasalah, yang luka, mari Tuhan Engkau pulihkan kembali, Engkau sembuhkan, Engkau berikan dia kekuatan baru, Engkau berikan dia semangat baru, Engkau bakar hatinya, membuat rohnya menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Semua urusan yang kami kerjakan hari-hari ini pun Tuhan berkati, dan semua bisa berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sakit Tuhan, dimanapun berada, baik Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan Tuhan, karena kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih Bapa. Martin yang tidak bersama dengan kami dalam kondisi batuk dan pilek yang belum selesai, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan juga ada Reno, Lada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan. Ada Esther juga dalam pemulihan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau proses sampai sempurna Tuhan kesembuhannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Esther dalam tangan. Berkati dia, berkati mamanya dan saudara-saudaranya. Engkau memberkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka, kuasa mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengenal kami secara pribadi Tuhan. Oleh sebab itu lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Engkau angkat setiap masalah dan persoalan, Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami tahu kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun yang kami jalankan hari-hari ini di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati Ebola Kecuma dalam Utara Kalvari International School. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang tidak bisa hadir pada hari ini pun Tuhan, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang hebat dalam mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara dalam pemilihan umum pada tanggal 14 bulan depan Februari nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam masa kampanye hari-hari
ini kami taruh dalam tangan Bapa, sertai Bapa, jaga, lindungi Tuhan sehingga suasana tetap kondusif Tuhan. Terima kasih, dan segala apapun juga yang dirancangkan iblis untuk mau mengganggu kestabilan bangsa ini, kami tolak, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka, sehingga mereka tetap menjaga memimpin bangsa ini dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima